saksi itu nggak melulu dia yang melihat, tapi mungkin bisa saja dia mendengar suara gitu kan, mendengar. Dan itu tadi bisa dikatakan saksi pun bisa menjadi tersangka kalau Iya. salah ngomong Iya. gitu ya. Nah, kalau kita bicara masalah saksi di pengadilan gitu ya, Iya. Bapak, nih, saksi sendiri itu apa sih Pak sebenarnya Pak? Baik, sebenarnya tema yang terus aktual ya, di mana proses penegakan hukum itu kan terus berjalan ya, Oke. di mana dalam konteks yang kita bahas pada pagi hari ini, saksi dalam perkara pidana ya kan, Iya. di perkara perdata juga ada saksi Iya. ya. Nah, yang kita bahas pada pagi hari ini adalah saksi dalam perkara pidana. Nah, mungkin banyak orang sudah sering dengar ya yang namanya saksi, tapi secara substansi belum memahami ya apa sih sebenarnya saksi itu. Kalau dalam konteks bahasa hukum, kalau kita sampaikan mungkin terlalu rumit ya. Namun secara sederhananya saksi itu apa sih? Saksi itu ya orang yang mengetahui bisa dia yang melihat, dia yang mengalami sendiri, atau mungkin dia yang mendengar suatu peristiwa pidana. Itulah yang namanya saksi. Secara sederhana seperti itu sih. Oke, Ya. bisa melihat, mendengar Baik, betul. langsung gitu Iya. ya. Nah, sebenarnya tugas dari saksi sendiri dalam persidangan itu apa sih Pak? Dalam konteks perkara pidana ya, saksi ini kan terus ikut ya dalam satu rentetan penanganan perkara. Jadi bukan hanya di tingkat persidangan saja, tapi dari tingkat penyidikan ya, yang namanya pintu awal dari satu penanganan perkara pidana itu kan awalnya dari penyidikan dulu ya. Iya. Dari penyidikan, di polisi, mungkin sering dengar ya di BAP, saksi Iya, di iya, BAP ya. Itu kan itu dalam konteks ketika saksi dimintai keterangan ya oleh penyidik di tingkat kepolisian. Nah, kemudian dari keterangan-keterangan saksi tersebut dari tingkat penyidikan di BAP tadi oleh polisi ya, kemudian dihimpun jadi satu berkas, kemudian dilimpahkan ke kejaksaan ya. Disitulah tugas jaksa mulai meneliti keterangan-keterangan saksi itu. Apabila sudah lengkap, kemudian berkasnya dilimpahkan ke pengadilan. Nah, di pengadilan itulah nanti saksi kembali lagi dipanggil. Karena korelasi saksi ini nanti menuju ke alat bukti. Jadi alat bukti di ketentuan pasal 184 KUHP itu nomor 1. Jadi alat bukti yang paling kuat itu apa ya? Keterangan saksi, bukan saksi aja ya, tapi keterangan saksi. Karena yang dinilai itu bukan keterangan saksi ketika di depan penyidik. Jadi keterangan apa sih alat bukti keterangan saksi itu? Alat bukti keterangan saksi adalah apa yang saksi sampaikan di pengadilan. Nah, ini nyambungnya nanti mungkin pernah dengar ya mungkin di berita online atau mungkin di media cetak, saksi mencabut BAP ya. Nah, itu korelasinya ke sana. Karena kadang-kadang dari awal pas BAP-nya itu dia memberikan keterangan A, barangkali setelah di pengadilan bisa berubah. Bisa. Begitu ya? Bisa berubah. Mungkin kan ada faktor-faktor tertentu ya yang mungkin kenapa si saksi ini bisa merubah keterangannya. Itu mungkin nanti bisa saya sampaikan pada tahapan selanjutnya nanti. Ya. Baik. Oke lah. Kemudian ini Bapak, mengapa itu harus memenuhi undangan sebagai saksi begitu Bapak? Nah, sebenarnya pertanyaan yang bagus sekali ya. Kenapa harus? Nah, karena ini kami selaku aparat penegak hukum itu sering semacam mendengar keluhan ya dari kebanyakan masyarakat. Kenapa sih Pak kami itu harus dipanggil jadi saksi? Kami kan harus kerja gitu kan, harus nyari uang, tapi di saat repot ya. Terus ada yang beralasan juga, Pak saya takut Pak, itu kan tetangga saya gitu kan. Nanti saya diintimidasi. Iya, kalau gitu. Orangnya sudah bebas nanti saya gimana, keluarga saya gimana? Itu kan keluhan-keluhan yang kita dengar ya dari saksi. Tapi kembali lagi bahwa menjadi saksi itu hukumnya wajib.
Hukumnya wajib. Karena apa? Kembali seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa saksi itu merupakan alat bukti yang terkuat. Jadi dia di undang-undang sendiri dia diletakkan di nomor 1 gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, nah ini yang mungkin belum banyak orang tahu gitu. Nggak hadir jadi saksi dan itu sengaja, itu ada ancaman pidananya. Tapi kami selaku aparat penegak hukum tentu lebih mengedepankan sisi humanis ya, persuasif. Bukan berarti ada saksi yang nggak mau hadir atau nggak kooperatif, bukan berarti langsung kita, Pak nanti sampean saya tangkap gitu kan. Nggak seperti itu. Tentunya saksi-saksi itu ada alasan kenapa merasa enggan untuk hadir jadi saksi. Nah itulah nanti persoalan-persoalannya nanti akan saya sampaikan. Apa saja sih, kenapa keluhan-keluhan itu apa saja dan bagaimana cara mengatasinya. Iya. Kalau ancaman pidana sendiri itu ada disebutkan di pasal 224 KUHP dan pasal 522 KUHP ini saya bacakan, bahwa di pasal 224 KUHP diterangkan bahwa barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja ya, dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban menurut undang-undang, selaku demikian harus dipenuhi, diancam. Ya, ini yang ke-1 dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Itu yang dengan sengaja ya. Terus selanjutnya di pasal 522 KUHP, barang siapa menurut undang-undang dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa tidak secara melawan hukum, diancam dengan denda sebanyak Rp900.000. Ya walaupun dengan denda tapi kan ada ancaman pidananya kan, sudah tercap pernah jadi terdakwa kan, nggak enak. Seperti betul, itu. Ya? Oke, baik. Nah, kalau tadi itu mungkin beberapa kayak apa ya, sesuatu keharusan bagi saksi gitu ya. Ya ibaratnya memang kalau orang bilang, waduh ini saya berada di tempat yang salah apes pada gitu. saat bisa dibilang begitu apes Pak kan? Iya, kalau misalnya boleh memilih, wah saya jangan ke situ gitu ya. Tapi kalau memang kita diperhadapkan pada hal itu, memang harus mau nggak mau karena ya kita sebagai warga negara yang baik begitu kan harus mengikuti begitu Bapak. Betul. Ya. Nah, sebenarnya apa saja nih Pak untuk saksi ini punya hak apa saja nih? Kasihan banget dia sudah ini tapi dia kewajiban banyak ya. Banyak. Hak-haknya itu apa? Punya hak apa nih Pak? Jadi hak-hak sebagai saksi itu banyak ya. Di KUHP juga ada, terus di Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban juga ada. Tapi saya sarikan di sini yang hak yang sering digunakan lah gitu. Jadi kan kebanyakan saksi itu pasti mempertanyakan ya, atas dasar apa sih saya tuh dipanggil, kenapa Pak polisi manggil saya gitu kan. Intinya kan gitu kan. Orang saya tuh nggak tahu banyak gitu, bukan, paling cuman hanya tahu sebatas sepenggal cerita saja. Kenapa saya dipanggil? Nah di situ di pasal 112 KUHP ya. Nah saksi itu berhak mendapatkan surat panggilan, entah itu di tingkat penyidikan ataupun itu di persidangan. Nah di surat panggilan tersebut itu menerangkan bahwa si A dipanggil sebagai saksi terkait dengan perkara misalnya pencurian atas nama si tersangka atau terdakwa ini. Nah, dari situ kan dia tahu, oh iya si A itu kemarin mencuri, aku pernah lihat gitu kan. Jadi dia ngeh gitu. Berarti aku dipanggil dalam kaitannya perkara ini. Jadi dari hak mendapatkan surat panggilan itu secara otomatis si saksi ini nggak akan bertanya-tanya, oh aku mau dipanggil kaitannya apa, karena yang namanya datang menghadiri undangan yang ngundang penegak hukum kan tentunya beda ya kan, betul. Beda kalau dapat undangan perkawinan gitu kan, beda. Senang-senang ya. Iya. Nah terus selanjutnya ini yang paling penting ya, di pasal 117 ayat 1 KUHP ini, ketika memberikan keterangan si saksi itu dalam keadaan bebas, dalam artian tidak ada tekanan ya, tidak ada tekanan, ancaman, tadi sudah kita sempat bahas ya di depan. Jadi
takut Pak, takut kalau ada diancam atau seperti apa. Nah itu hak saksi untuk mendapat perlindungan itu dijamin oleh undang-undang. Kemudian selanjutnya di pasal 118 ayat 2 ini, ayat 2 KUHP ya, itu si saksi berhak untuk menolak menandatangani BAP. Tapi ini kasuistis ya, mungkin jarang sekali ada seperti itu, tapi beberapa kali pernah terjadi dalam artian si saksi ini mungkin saja ya, karena ini kasuistis ya, mungkin saja ketika BAP itu diketik oleh penyidik, sudah diketik, sudah selesai, mau ditanda tangan, mungkin ada yang salah, terus kan karena ada yang salah pasti minta dibetulkan ya. Iya. Minta dibetulkan, di-print lagi, oh masih ada yang salah lagi, tapi mungkin ada ancaman atau paksaan, itu berhak menolak. Tapi filosofi dari ketentuan pasal ini itu sebenarnya bisa saya jelaskan di sini. KUHP itu kan undang-undang tahun 1981 ya, sudah lama. Jadi ini peralihan dari hukum acara zaman Belanda beralih ke hukum modern dari Indonesia, di mana dulu hal-hal semacam itu ya, dalam tanda kutip ancaman, intimidasi baik kepada tersangka maupun saksi itu sudah seperti membudaya. Nah makanya untuk menghindari hal tersebut diaturlah di undang-undang, makanya si saksi itu boleh menolak BAP manakala katakanlah dipaksa oleh penyidik. Tapi ya sekarang kayaknya udah nggak ada ya, karena sudah begitu transparan penyidikan sekarang ya. Terus selanjutnya saksi itu terbebas dari pertanyaan yang menjerat. Ini diatur di pasal 166 KUHP. Pertanyaan yang menjerat itu seperti apa sih? Jadi pertanyaan menjerat itu secara sederhana bisa saya sampaikan seperti pertanyaan pilihan ganda. Jadi jawabannya cuman yes or no, kan nggak boleh gitu kan. Itu kan yang namanya saksi itu ya harus jawabannya menjelaskan. Nggak boleh iya apa tidak gitu kan. Saksi tidak punya kebebasan untuk menentukan apa jawaban saya ya seperti ini. Jangan dibatasi sampai situ aja gitu kan. Terus selanjutnya saksi itu berhak mengundurkan diri apabila misalnya dia sudah terima surat panggilan sebagai saksi, tapi yang jadi tersangka itu misalnya entah suaminya atau istrinya, adik kandungnya, orang tuanya, dia boleh mundur. Oh, gitu. Masih ada hubungan darah gitu ya? Iya, kan kembali lagi konteks ada. Saksi itu wajib, dia sudah dapat undangan nih. Kalau saya nggak datang, saya nggak mau memberikan keterangan, nanti kena pidana. Tapi KUHP ada aturan selanjutnya. Oh, ada orang-orang tertentu yang memang berhak untuk mengundurkan diri. Nah, barangkali kan yang namanya itu keluarga ya. Jadi mungkin dia tahu banyak akan peristiwa itu, ketika dia memberikan keterangan malah memberatkan. Nah, itu pasti kan kalau saya ngomong nanti malah tambah berat gitu kan. Nah, itu dia berhak untuk mengundurkan diri, dan itu pun juga berlaku nanti di tingkat persidangan, bukan hanya di tingkat penyidikan saja. Selanjutnya nah ini mendapat bantuan juru bahasa. Ini pasal 177 ayat 1 KUHP. Nah, mungkin kalau kita di Jawa ini nggak gitu kepake ini. Ini kan juru bahasa Indonesia. Saya pernah tugas di Kalimantan itu, di mana orangnya nggak bisa bahasa Indonesia. Kita jaksanya juga nggak ngerti bahasa daerah situ, nggak gitu paham. Apakah betul memang artinya seperti itu, kan dikhawatirkan nanti bisa salah penafsiran. Hakimnya juga sama, dan itu pernah dipakai. Tapi kalau di Salatiga terutama itu mungkin jarang sekali ya, yang namanya orang bahasa Indonesia itu kan sudah bahasa sehari-hari ya. Baik, untuk selanjutnya nah ini untuk yang difabel ya, mungkin tunarungu atau tunawicara itu dapat bantuan penerjemah. Nah, itulah hak-hak yang saya petakan, itu yang sering dipakai gitu, yang sering dalam kontekstual memang penanganan perkara itu sering ada gitu. Tapi kalau yang kayak difabel itu tetap
Iya. Harus menjadi saksi ya Pak ya? Harus, tapi jarang kayaknya. Karena kan ini ya, artinya agak sulit juga untuk menjelaskannya. Iya, karena sepengalaman saya jadi jaksa belum pernah ada saksi, mohon maaf, yang tunarungu atau tunawicara itu belum pernah ada. Tapi gitu kan itu tentunya tidak menutup kemungkinan ada hal-hal yang demikian. Artinya tidak ada aturannya ya bahwa mereka yang difabel itu boleh, tadi yang dikatakan mengundurkan ada pengecualian itu ya? Enggak ya, tetap harus ini ya. Wajib ya. Oke, baik. Nah, ini tadi sesuai dengan tema kita bahwa kita ada dilema ini antara kewajiban dan kecemasan gitu ya untuk menjadi saksi perkara pidana. Nah, ini sebenarnya yang ditakutkan dari seorang saksi itu apa saja nih Pak? Banyak ya. udah banyak. Dari awal-awal sudah itu ya, ada intimidasi dan lain-lain ya. Yang paling sering, ini yang paling sering aja ya, karena faktor penunjangnya itu banyak. Yang paling sering itu sibuk. Iya, karena waktunya tadi dibilang dari awal kali penyelidikan sampai ke proses pengadilan, persidangan ya. Betul. Jadi kebetulan ketika si saksi ini dipanggil sebagai saksi itu pas mungkin dia jam kerjanya ya. Mungkin kalau yang jam kerjanya di perusahaan atau di pabrik dengan begitu ketat masalah kehadiran, mungkin agak repot gitu kan. Dan itu memang sering terjadi seperti itu. Saya tidak bisa Pak, karena kebetulan saya kerja dan izinnya susah gitu. Nah itu kan di situ kan kita nggak bisa, pokoknya kamu harus datang gitu kan. Kalau dia kehilangan pekerjaan, kan sudah jadi saksi. Nggak bisa kita pakai kacamata kuda untuk melakukan itu kan. Nah, tapi itu ada bisa disiasati sih, bisa disiasati ya. Misalnya begini. Oke, kamu kerja, jam istirahatnya jam berapa gitu kan, pasti ada istirahat dong, yang nggak mungkin orang-orang kerja nggak ada istirahat. Nah, kita minta kesediaan dia gitu kan, minta sebagian waktumu ketika istirahat. Biasanya istirahat itu kan jam 12 sampai jam 1 ya. Nah, sekarang karena ada kecanggihan teknologi, ketika dia sudah terima surat, kita dapat kontak HP-nya, kita hubungi. Kita sesuaikan semuanya, jadwal persidangannya ya. Ini kan karena saya jaksa ya, biasanya saya praktekkan seperti itu. Jadi menjelang dia istirahat, kita koordinasi dengan pengadilan, dengan panitera. Ini si saksi bisa hadirnya jam sekian gitu kan. Mohon disiapkan karena kendalanya seperti ini kita sampaikan, dan pasti pengadilan juga memahami ya kok dalam kondisi seperti itu kita hubungi. Jadi dia nggak nunggu terlalu lama gitu kan. Datang paling memberikan keterangan kan nggak sampai seharian ketika memberikan keterangan di persidangan itu. Paling lama setengah jam. Habis itu dia bisa pulang. Nah, itu yang pertama. Yang sering dikeluhkan itu waktu. Jadi di tengah kesibukan. Yang kedua yang sering itu tadi ada ketakutan. Ada rasa kecemasan, ketakutan di mana misalnya seperti ini, itu pelaku atau si tersangka atau si terdakwa itu masih kenal, katakanlah teman dekatnya atau bahkan mungkin tetangganya. Nah itu kan ada rasa nggak enak mungkin ya ketika kok kalau saya ngomong dia jadi kelihatan tambah salah nih gitu kan. Terus belum sama keluarganya juga, gitu kan. Terus nanti pikiran kecemasan yang lain gini, waduh kalau aku ngomong kayak gitu dia marah nggak ya? Kan gitu, pasti gitu ya. Iya. Itu manusiawi banget ya. Dia marah nggak? Kalau marah nanti cuman marah aja apa nekat gitu kan? Iya kalau mungkin katakanlah cuman ke dia saja, ke si saksi ini nggak. Nanti kalau dia misalnya aku nggak ada di rumah, nanti anakku atau istriku dia apa-apain. Nah itu ketakutan manusiawi ya sebenarnya seperti itu. Cuman kembali lagi, jadi kita memberikan pengertian bahwa kehadiran si saksi ini sangat diperlukan. Nah, manakala sudah muncul semacam ekses dari
kesaksian dia tadi, katakanlah mungkin ada keluarganya si tersangka atau terdakwa itu mulai mengancam atau menakut-nakutin, dia bisa lapor. Lapor tentunya ke kepolisian ya, karena yang berwenang untuk masalah hal tersebut kan ke polisi yang berhak untuk menangani. Tapi itu pun sepengalaman saya, ketika dia sudah merasa terancam, sudah nggak tahan gitu kan, bisa melapor ke polisi, dan ketika polisi turun ya udah gitu, malah bisa diselesaikan dengan baik gitu. Jadi dari situ kekhawatiran otomatis akan mulai melonggar ya, karena udah ada polisi kok yang ini gitu kan. Biasanya yang paling jamak itu dua itu. Oh ya, sama ini perkara anak. Ya, jadi nggak menutup kemungkinan di satu perkara itu ada saksi yang masih kecil ya, di bawah umur. Di bawah umur lah kalau kita bahasa populernya itu ya. Jadi anak, karena saya pernah menyidangkan di mana si anak ini bisa dibilang dia saksi kunci ya. Jadi karena dia yang saat kejadian berdekatan langsung dengan korban dan dia melihat memang. Cuman karena dia trauma ketika di persidangan melihat si terdakwanya. Takut atau bagaimana? Takut, dan itu ndak bisa ngomong. Iya. Ndak bisa ngomong karena masih anak kecil, secara kondisi psikologisnya seperti itu. Jadi pada waktu itu walaupun dalam konteks persidangan seperti ini ya, ketika ada anak di situ, kita tuh udah wajib melepas semua atribut kedinasan kita. Dalam artian karena ini anak ya, jadi biar kan kesan hakimnya pakai toga gitu kan, yang lainnya pakai toga juga. Jadi kita lepas toga dan enggak pakai atribut dinas semacam ini udah. Itu pun masih diem, enggak berani ngomong lagi. Ya. Dipaksa malah nangis ya, kalau anak kecil. Nah, karena anak kan ada yang mendampingi pasti ya, ada yang mendampingi orang terdekatnya yang dia percaya kan, entah itu orang tuanya atau mungkin keluarganya yang lain, itu tetap ada yang mendampingi. Sampai pada akhirnya karena memang keterangan dia itu benar-benar dan harus didengar, akhirnya hakim memerintahkan si terdakwa tadi untuk keluar dari persidangan. Supaya tidak dilihat ya. Nah, baru ketika si terdakwa itu keluar, nggak ada di situ, baru dia berani ngomong. Ya takut ya, karena dia melihat langsung ya. Betul. Nah itu kejadian real yang memang pernah saya alami, sepengalaman saya seperti itu. Ada walaupun ada ada kendala-kendala, ada mungkin kecemasan si saksi itu tadi, tetap kita bisa atasi lah, atasi, ada solusinya intinya. Artinya untuk batasan usia bagi saksi itu tidak ini ya Pak ya? Usia berapa gitu kira-kira yang dia bisa memberikan keterangan begitu Bapak? Kalau misalnya masih balita begitu bagaimana Bapak? Nggak ya Pak ya? Karena kan keterangannya kadang tidak bisa ini Bang, kadang berubah-berubah begitu mungkin kan. Under 12 tahun itu bisa didengarkan, cuman tidak dipertimbangkan. Bukan tidak dipertimbangkan ya, hanya sebagai petunjuk saja. Jadi seperti itu di bawah 12 tahun. Iya. Tapi kadang-kadang agak sulit ya untuk kasus-kasus yang kayak pelecehan untuk anak-anak di bawah umur begitu, agak sulit untuk mencari saksinya karena saksinya anak-anak yang seusia dia misalnya begitu ya Pak ya. Betul sekali. Jadi kejahatan seksual ya. Jadi kan ya korbannya ya dia, cuman kan nggak mungkin itu dilakukan secara terbuka dan terang-terangan ya, dimana hanya ada satu saksi dan si pelaku gitu kan. Nah kalau kayak gini gimana? Ya tetap dia dimintai keterangan sebagai saksi gitu kan. Karena dia kan walaupun itu masih di bawah umur. Iya. Dan itu banyak kok di Salatiga itu kejahatan kayak gitu. Tapi dari pengalaman itu ya Bapak, dari yang sudah pernah kejadian begitu, anak itu berani nggak nih untuk menyampaikan kesaksiannya begitu Bapak? Ya tentunya keterangannya tidak bisa maksimal seperti yang kita harapkan ya. Maksudnya kan tetap dia harus didampingi, ada pendampingnya, terutama orang tua kan. Orang tua itu pun
harus sabar gitu ya. Ya. Kan nggak mungkin kan kita nanyain anak kecil, apalagi dia dalam kondisi yang trauma, itu bisa langsung keluar pernyataan secara runtut dan rinci gitu kan. Pasti agak sulit ya. Tapi itu tadi, jadi si penanganan saksi ya, apalagi si saksi terutama di bawah umur dalam hal katakanlah korban-korban dalam perkara perlindungan anak itu kan kebanyakan memang masih di bawah umur ya karena perlindungan anak ya. Jadi butuh kesabaran sih, karena nggak mungkin sekali kita nanya langsung dijawab, itu enggak, pasti kita nunggu, kita ajak ngobrol dulu, nggak langsung to the point ke apa tujuan pertanyaan kita. Jadi kita ya ngobrol seperti biasa, paling nggak kan untuk mencairkan suasana ya. Nah nanti ketika kita nilai dia udah mulai tenang gitu, udah mulai terbiasa dengan keadaan di ruang persidangan, baru kita menanyakan. Dan format pertanyaannya pun tidak sama dengan pertanyaan orang dewasa. Iya. Seperti itu. Dia semakin malah nggak mudeng juga bisa. Pertanyaannya apa, betul. Dia mau jawab apa gitu ya. Nah, harus dengan bahasa yang sangat-sangat sederhana. Betul. Gitu, nah, Bapak. Untungnya ada orang tua atau mungkin orang terdekat yang mendampingi. Jadi disitulah pendamping itu membantu menerangkan ke si anak, ini maksudnya gini loh gitu kan. Nah, dia baru dan itu pun jawabannya kan pasti pendek-pendek biasanya jawabannya. Betul, nggak mungkin bisa terdeskripsi dengan runtut, dengan lengkap, pasti jawabannya singkat-singkat. Karena mungkin perbendaharaan katanya juga belum banyak juga kalau masih terlalu kecil ya, betul. Pak ya. Terutama dia trauma sih, masih trauma. Benar. Iya. Oke, nah tadi sudah sempat juga disisipkan ya untuk solusinya ya tadi ya, untuk mengurangi kecemasan dan ketakutan tadi, seperti misalnya menghadirkan dari kepolisian misalnya kalau misalnya ada ancaman dan lain sebagainya, betul. Bapak ya. Betul. Baik, nah ini sebenarnya seberapa pentingnya nih peran saksi itu dalam penanganan perkara pidana ini, Bapak? Baik, saksi ya dalam perkara pidana itu penting banget. Jadi perlu diketahui kalau yang namanya suatu perkara pidana untuk dapat dibuktikan itu kan ya mungkin kita sering dengar ya, alat bukti gitu kan. Alat buktinya itu apa? Nah, untuk dapat si terdakwa itu dipersalahkan itu harus ada minimal 2 alat bukti. Nah, sementara alat bukti itu apa aja sih? Alat bukti itu yang pertama dan utama itu 1, keterangan saksi, 2, keterangan ahli, ketiga surat, ketiga keempat petunjuk, kelima baru keterangan si terdakwa. Nah, karena dia letaknya di nomor 1, otomatis dia paling penting kan, keterangan saksi. Jadi saksi dalam penanganan perkara pidana, dalam pembuktiannya di persidangan itu sifatnya mutlak. Nah, terus pertanyaan, mungkin ada yang tanya, lah kalau saksinya cuma 1 gimana Pak? Gitu kan? Betul. Jadi, nah itu repotnya di situ. Jadi kembali lagi bahwa dalam konteks pembuktian itu bukan berarti saksi itu ya yang hanya yang melihat langsung, yang mendengar langsung, dan yang mengalami langsung. Lah kalau kayak gitu ya misalnya tidak bisa ini ya. Iya, contohnya gini. Katakanlah ada perkara pencurian ya. Sekarang orang mau maling. Kalau ada orang yang lihat, nggak jadi maling dong dia. Ya logikanya kan gitu. Pasti kan ketika saksi itu melihat ada orang yang mau berbuat jahat, dalam hal ini mencuri, pasti kan dia teriak pertahanan, maling gitu kan. Nah, nggak mungkin maling nggak ada yang teriak, dia diem aja di situ kan, pasti lari. Nah, ketika yang terjadi contoh kasus yang sederhana seperti itu, pasti kan ini tindak pidananya belum terjadi, masih percobaan nih. Iya kan. Nah, jadi kebanyakan kasus seperti pencurian, kemudian pembunuhan, itu kan tidak ada yang melihat langsung, iya kan? Tidak ada yang melihat langsung. Nah, terus gimana nih cara penyidik mencari bukti-bukti? Orang nggak ada yang melihat langsung, nggak ada yang mendengar langsung. Nah, saksi itu yang namanya cutting bewitch ya. Jadi pembuktian berantai gitu. Jadi nggak melulu dia yang melihat, tapi mungkin bisa saja
dia mendengar suara gitu kan, mendengar suara mungkin tetangganya, oh jam 10 malam saya dengar tetangga saya ribut-ribut Pak gitu kan. Dia kan nggak ngelihat nih, tapi dia dengar ada suara keributan gitu. Nah di situ tadi saya sampaikan bahwa saksi nggak harus yang melihat. Berarti kalau cuma nyarinya yang melihat dan adanya yang cuma satu, kan repot. Berarti kan mungkin dicari petunjuk saksi-saksi yang ada kaitannya dengan perkara ini, walaupun dia secara langsung tidak melihat. Dan bahkan MK di putusan MK nomor 65 sekian gitu saya lupa itu memperluas. Jadi saksi itu bukan hanya yang cuma melihat langsung, mengalami langsung maupun yang mendengar langsung, tapi bahkan di putusan MK itu, jadi orang yang mendengar katakanlah keterangan atau informasi dari orang lain, oh aku pernah dengar nih si A cerita ke aku ada kejadian seperti ini. Nah itu pun bisa dikatakan sebagai saksi, seperti itu. Baik, nah sebenarnya kalau saksi sendiri itu Pak, bisakah saksi itu jadi tersangka gitu Pak? Tergantung konteksnya ya. Nanti saksinya pada takut nanti. Udah ketakutan intimidasi jadi tersangka begitu Pak. Bagaimana ini Bapak? Nah, ini kontekstual banget ya. Jadi ini bukannya menakut-nakuti ya, tapi memang masyarakat perlu tahu bahwa mungkin kan kita sering dengar ya yang mungkin aku nggak mau jadi saksi nanti ditersangkakan gitu kan. Ya kan mungkin itu yang bahasa yang populer ada di masyarakat kita. Sebenarnya kayak gitu ada sih, pertanyaan ada. Contohnya misalnya begini ya Bapak ya, dia sebenarnya tahu tapi membiarkan, itu bisa jadi tersangka nggak Pak? Kalau misalnya melihat satu tindak kejahatan karena ketakutan gitu ya. Jadi gini, kalau seperti Mbak yang Mbak sampaikan tadi, itu konteksnya kan beda dalam konteks saksi yang jadi tersangka ini ya. Jadi kalau ceritanya seperti itu ada delik pembiaran ya. Nah tapi kalau saksi yang jadi tersangka itu yang umumnya terjadi itu ketika dia menyampaikan satu keterangan bohong. Nah itu bisa si saksi itu jadi tersangka. Nah tapi kan biar masyarakat tahu aja gitu bahwa dalam memberikan keterangan, dalam memberikan kesaksian baik itu di penyidikan maupun di pengadilan itu jangan main-main ya. Maksudnya gitu ya. Waduh, karena ada konsekuensi dari setiap apa yang disampaikan itu. Jadi setiap keterangan bohong itu ada ancaman pidananya. Baik, oke lah. Nah, dan itu tadi bisa dikatakan saksi pun bisa menjadi tersangka kalau salah ngomong gitu ya. Nah, apa saja nih yang perlu dipersiapkan jika ada orang yang harus menjadi saksi begitu Bapak, supaya dia tidak salah gitu ya dalam memberikan kesaksian. Oke. Jadi sebelum masuk ke pertanyaan tadi ya, saya perjelas lagi. Jadi yang kena pidana itu bukan orang yang saksi yang salah ngomong, tapi dengan sengaja dia bohong gitu. Jadi kan ini konteks yang berbeda ya. Jadi kalau salah ngomong tidak sengaja. Iya, tidak sengaja. Tapi kalau dia memang sengaja bohong, ngomong yang salah, nah itu ada ancaman pidana. Baik. Gitu. Lanjut ya. Jadi terkait apa aja sih yang perlu disiapkan ketika menjadi saksi itu. Jadi yang pertama dan utama tentunya harus sehat. Itu yang pertama ya. Jadi pasti yang namanya penyidik, yang namanya penuntut umum, hakim itu ketika pertama tanya ke saksi itu Anda sehat gitu kan. Kenapa harus tanya sehat itu harus ditanya pertama kali ditanyakan? Karena ketika orang itu tidak sehat, ya misalnya katakanlah pusing atau perutnya sakit atau lagi masuk angin, tentunya konsentrasi ketika dia menjawab pertanyaan itu beda dengan orang yang kondisinya fit. Nah itu makanya orang yang persiapan apa sih yang pertama harus dilakukan sebagai saksi harus sehat gitu kan. Nah terus kalau saya ketika dipanggil jadi saksi saya pas sakit gimana gitu kan. Nah di satu sisi wajib tadi katanya kalau saya datang pas sakit juga ini. Nah kalau konteksnya seperti itu jadi mungkin habis periksa dari dokter ya bisa aja minta surat. Ada surat keterangan ya. Surat keterangan ataupun atau mungkin ada beberapa kali juga saya pernah
kedatangan saksi yang pasti kan kita tanyakan nih, Bapak atau Ibu sehat hari ini? Ada yang menjawab, tensi saya naik Mas, gitu. Wah, kan. Karena nervous ya. Iya. Itu yang sering ya, kan kita juga di samping melakukan tugas penuntutan juga ada penyidikan tindak pidana korupsi, karena walaupun dalam konteks pemeriksaan kita masih santai, nggak tegang, kan yang namanya meriksa saksi itu udah beda ya dengan paradigma dulu, di mana saksi itu untuk penegak hukum saat ini kita perlakukan lebih humanis, terutama kita di Kejaksaan Salatiga ya. Jadi nggak ada tuh yang namanya saksi itu dimarah-marahin, dibentak atau mungkin ditakut-takutin, itu sudah tidak ada. Mungkin bisa tanya dengan saksi-saksi yang pernah saya periksa, pernah nggak kayak gitu. Jadi karena gini, kita pun santai seperti itu, si saksi itu tegang. Tetap wedi. Iya, apalagi kita tegang gitu kan. Ya. Karena pernah ada pengalaman, jadi pada saat saya berdinas di tempat lain ya, bukan di Salatiga. Jadi waktu kita meriksa saksi, ya keadaan biasa aja, pasti kita tanyakan apakah Bapak sehat, itu di awal. Bapak boleh minum, Bapak boleh, kalau ngerokok nggak boleh ya, boleh sambil makan silahkan gitu, makan permen silahkan. Kalau mau main HP, mau WA-an, izin dulu, nah, gitu. Sudah kita kondisikan sesantai mungkin. Di tengah-tengah pemeriksaan, tahu-tahu tensinya tinggi. Tensinya tinggi, untungnya di kantor saya saat itu sebelahnya itu dinas kesehatan, jadi ada dokter di sini, bisa langsung panggil. Ya, aman. Ya kalau ya untungnya dokternya bilang ini kalau nggak cepet Pak bisa stroke Bapak ini. Waduh. Padahal kita ketawa-ketawa aja loh. Kalau nggak kalau kita meriksa ya saya pasti rekam. Karena apa? Ya mengantisipasi kejadian seperti itu loh. Saya meriksa nggak ngapain. Si bapaknya juga bilang enggak, saya nggak diapa-apain, saya sendiri yang takut gitu. Iya. Ya itu contohnya. Jadi ketika jadi saksi itu yang pertama itu harus sehat gitu. Nah yang kedua hadir memenuhi panggilan sesuai dengan jadwal yang ada di undangan di surat panggilan saksi. Katakanlah misalnya hari Kamis jam 8 datang ke kantor polisi gitu kan, di Polres Salatiga katakanlah, atau mungkin jadi saksi di pengadilan. Kalau sekarang kan sidangnya online ya, jadi datang saksinya di kantor kejaksaan jam 8 pagi gitu kan. Nah, jam yang ditentukan itu tentunya sudah diperkirakan baik oleh penyidik maupun penuntut umum. Oh nanti jadwalnya jam sekian. Karena itu kan ada bukan hanya perkara itu aja yang diperiksa, tapi banyak perkara yang juga mengantri. Nah sebisa mungkin datanglah tepat waktu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Nah yang ketiga mengenakan pakaian yang sopan ya. Kalau saya rasa di Salatiga ini kota ya, jadi banyak yang terpelajar. Nah pernah saya di Kalimantan datang pakai celana pendek gitu. Iya. Hakimnya marah-marah akhirnya, lu kok pakai ini, kan mau datang ke pengadilan gitu kan, kesannya kan tidak menghargai atau gimana gitu. Nah itu yang perlu diperhatikan. Terus kalau dalam konteks penyidikan, mungkin jadi saksi di penyidikan, tingkat penyidikan, bawalah KTP, kartu identitas, atau mungkin dipanggil untuk dalam kapasitas ini konteks persidangan, dia diminta sebagai saksi yang meringankan juga bawa KTP. Dalam dua konteks saksi seperti itu harus bawa kartu identitas, karena untuk membuktikan bahwa benar dialah si A, si B gitu kan. Tuh. Jadi KTP, karena sering nih, aduh Pak saya nggak bawa KTP lah. Kalau saya yakin sampai namanya A itu dari mana gitu kan? Iya, bukti diri. Iya, bukti diri kan ya. Terus yang selanjutnya mungkin dalam konteks perkara tertentu ya, misalnya kayak perkara penipuan, perkara penggelapan, itu kan pasti ada surat-surat, ada dokumen-dokumen yang mungkin terkait dengan perkara itu. Barangkali si saksi ini punya dan itu dia rasa penting, harus dia bawa untuk ditunjukkan ke penyidik atau ke penuntut umum. Barangkali itu karena saking banyaknya barang bukti ya, itu mungkin belum terpikir atau mungkin ada yang terlewat gitu. Jadi itu akan membantu sekali kalau dia secara inisiatif membawa ya. Terus selanjutnya
ini yang penting. Jadi ketika datang ke dipanggil sebagai saksi di rumah kan dia kan 3 hari nih, ada waktu 3 hari untuk datang ke panggilan. Jadi dari situ dari 3 hari itu sudah mulai menyiapkan catatan-catatan. Misalnya, oh yang aku ketahui ini nih jamnya sekian, oh waktunya di sini, oh waktu itu kejadiannya seperti ini. Sebisa mungkin bikin catatan sendiri dulu. Jadi biar nanti ya tadi nyambung dengan apa yang kita bahas tadi ya, grogi. Karena grogi lupa semua. Iya. Nggak bawa catatan, celakalah ya. Sudah kan jawabnya harusnya selesai setengah jam, 1 jam selesai. Jadi mungkin bisa 1 harian penuh karena waduh mengingat-ingat. Jadi kalau di rumah dia bawa catatan sendiri kan di rumah nggak mungkin grogi ya. Jadi itu akan sangat membantu sekali kalau sudah mempersiapkan catatan dari rumah. Nah selanjutnya fokus dengan apa yang ditanyakan dan fokus juga pada jawaban yang, karena jangan sampai apa dia ngomong apa dia semacam nggak tahu apa yang dia ucapkan, itu asal rocos saja tanpa tahu apa yang dia ucapkan. Karena kembali lagi jadi saksi itu kan menentukan nasibnya orang ya. Jangan sampai apa yang dia omongkan itu iya kalau benar memang nyatanya seperti itu. Jadi kalau ada yang salah kan repot. Makanya itu di setiap akhir penyidikan ya, dalam BAP biasanya, makanya penyidik itu meminta kepada si saksi untuk dibaca ulang. Sudah benar apa belum? Sudah ya, dibaca ulang dan sudah dibaca ulang untuk diparaf biar dia yakin gitu kan. Oh ini sudah sesuai. Kemudian hindari ketika ditanya itu memberikan jawaban dengan kualitas seperti ini. Menilai dalam artian ini kan saksi ya. Saksi itu kan orang yang mengetahui fakta. Jadi tidak boleh misalnya menurut saya Pak, si A itu orangnya seperti ini loh, orangnya mungkin kurang baik. Nah itu tidak boleh. Jadi menilai sesuatu itu, karena itu subjektif sekali ya. Jadi kan jawaban dari saksi itu bukan subjektif tapi objektif. Jadi secara garis besar itulah yang perlu dipersiapkan ketika diminta untuk jadi saksi perkara pidana. Iya, mungkin untuk meminimalkan tadi kesalahan-kesalahan ya, seperti pakaian dan bawa KTP supaya nggak ketinggalan, atau mungkin pada surat undangannya, ada undangannya itu diberikan beberapa apa ya yang harus ditulis dibawa. Biasanya. Ditulis ya. Betul. Jadi mungkin tidak semua apa yang saya sampaikan di sini ditulis ya, tapi yang paling poin-poin penting aja ya. Iya, yang paling penting itu biasanya agar membawa misalnya dokumen atau apa itu biasanya pasti ada di surat panggilan saksi itu, supaya tidak harus memperlambat juga ya prosesnya. Baik, nah tadi Bapak juga sempat menyinggung ya, ada katakan saksi, saksi juga ada saksi ahli. Nah itu bedanya apa nih Bapak? Saksi yang biasa dengan saksi ahli itu gimana Bapak? Jadi itu mungkin istilah yang populer ya kita dengar di media. Jadi saksi dan saksi ahli sebenarnya kalau menuju ke terminologi yang disebutkan dalam KUHAP, sebenarnya saksi ahli itu nggak ada. Yang ada itu ahli. Jadi gitu ya. Saksi dan ahli. Kalau saksi tadi itu secara sederhana bisa kita sampaikan ini orang yang mengalami. Jadi mengalami langsung, melihat langsung, mendengar langsung. Kalau ahli, yang namanya juga ahli ya. Jadi ahli itu orang yang expert dalam bidangnya. Nah, tujuannya di dalam kaitannya dengan di pembuktian di hukum acara pidana itu dia memberikan pendapat sesuai dengan keilmuannya, bukan keterangan ya, tapi pendapat. Jadi kan ahli kan banyak ya, bisa jadi ahli hukum pidana, ahli konstruksi. Jadi sesuai dengan kasusnya ya. Iya, dia menerangkan sesuai dengan keilmuannya, pendapatnya. Nah, itu bedanya sih, substansinya di situ. Iya, kalau saksi itu kan dia yang langsung melihat pada saat terjadi ya. Iya, kalau ahli itu dia tidak ada di sana begitu Pak ya. Betul. Baik, nah tadi juga Bapak sempat menyebutkan tentang saksi kunci. Nah, ini kalau saksi kunci itu seperti apa nih Bapak?
Sebenarnya itu di KUHP nggak ada terminologi ya saksi kunci, cuman itu kan lazim disebut jadi bahasa populer ya di masyarakat. Jadi kalau saksi kunci itu ya saksi yang memiliki keterangan penting, tapi itu secara terminologi hukum tidak ada di KUHP. Cuman kan kita bisa memetakan yang namanya aparat penegak hukum gradasi antara saksi A, saksi B, saksi C itu mana sih keterangannya yang paling penting gitu. Kalau nggak ada si A, wah ini pembuktiannya lemah. Nah berarti kalau si A ini harus ada, berarti kan dia kuncinya di dia. Karena yang lain cuma komplement, pelengkap saja, biar untuk mendukung keterangannya si A. Tapi secara terminologi hukum tidak ada sih. Yang namanya saksi itu hanya bahasa populer saja. Kalau yang istilah saksi verbalisan itu? Saksi verbalisan ya. Jadi ini juga sering ya didengar di media juga ya. Jadi biar masyarakat tahu apa sih saksi verbalisan itu. Jadi kalau saksi verbalisan itu gini, misalnya saksi verbalisan itu saksi yang memeriksa. Jadi saksi penyidik. Jadi konteksnya seperti ini. Ketika dalam satu penyidikan ya kan ada penyidikan, diperiksalah, ada saksi, ada tersangka, perkara itu dilimpahkan ke jaksa, kemudian sidang di pengadilan. Nah, si keterangan saksi-saksi yang lain ini, saksi-saksi termasuk keterangan tersangka itu beda semua dengan keterangan yang ada di BAP. Nah, di situ kan tentu kita bertanya, yang namanya hakim, yang namanya jaksa pasti loh kok antara yang di BAP dengan yang di pengadilan beda semuanya. Itu kan jarang ya konteks seperti itu ya. Makanya dipanggillah yang namanya saksi verbalisan. Saksi verbalisan itu yang memeriksa si saksi tadi. Jadi penyidik atau penyidik pembantu yang memeriksa si saksi tadi. Ditanyakan dia memberikan keterangan dalam kapasitas apa sih. Jadi si saksi verbalisan ini memberikan kesaksian prosedur ketika dia memeriksa si saksi. Apakah Anda melakukan ancaman, intimidasi, sehingga keterangan si saksi dengan si tersangka ini kok beda jauh dengan keterangan apa ya antara di persidangan dengan di BAP. Nah, terus pertanyaannya, praktik kayak gitu saksi verbalisan memang pernah ada? Ada ya. Ya masih ada sampai sekarang ya, karena apa ya, hukum acara di negara kita itu kan menganut asas diferensiasi fungsional, di mana kalau di negara lain pada umumnya penuntut umum itu ketika penyidikan, ketika investigasi yang dilakukan oleh polisi, penuntut umum itu langsung terjun. Ada di sana. Nah, kalau di konteks di KUHP kita itu enggak. Jadi seolah-olah penuntut umum yang menyidangkan itu hanya terima berkasnya saja, nggak pernah ketemu dengan saksinya, nggak pernah lihat dengan barang buktinya. Makanya antara keterangan di polisi dengan di pengadilan bisa jadi beda. Nah, karena ekses ya. Tidak tahu prosesnya dari awal. Iya, karena nggak tahu dari awal. Yaitu ada kelemahan dan kelebihan dari hukum acara yang kita terapkan saat ini. Oke, nah ini kalau saksi tadi yang misalnya dia tidak mendengar sendiri atau mengalami sendiri peristiwa pidana itu, apakah bisa menjadi saksi itu, Pak? Bisa. Itu kalau di istilahnya ya, bahasa kerennya itu testimonium de auditu. Jadi dulu sebelum ada putusan MK, saksi seperti itu nggak dinilai. Jadi boleh tetap sah-sah aja dimintai keterangan, tapi tidak bernilai pembuktian dulu sebelum ada putusan MK. Setelah ada putusan MK, mulai diperhitungkan. Jadi saksi-saksi yang seperti itu namanya testimonium de auditu, nggak melihat langsung, nggak mendengar langsung, cuman dengar mungkin cerita, tetap itu tergolong sebagai saksi. Seperti itu. Ya. Baik, nah ini di masa pandemi COVID ini, kalau ada persidangan, begitu ya Pak ya, kan harusnya kan kayak saksi itu harus dihadirkan di persidangan ini. Selama ada pandemi COVID ini bagaimana nih Bapak? Nah itu untuk pengadilan persidangannya bagaimana Bapak? Ya. Bisa dibayangkan ya, jadi orang udah takut keluar rumah ya kan. Dapat panggilan saksi apes gitu. Sudah takut lah nanti banyak nih yang membuat takut jadi tambah banyak ya. Iya, jadi
Ya memang dilematis ya. Serba salah di satu sisi itu penegakan hukum tetap berjalan. Kalau si saksi ini nggak datang, ada hak-hak orang lain juga yang akan dirugikan. Persidangan tetap berjalan sebagaimana biasanya. Cuman dalam tahapan yang terbatas karena si terdakwanya hadir secara virtual dari rutan, hakimnya hadir secara virtual dari pengadilan, jaksa dan saksi di satu tempat di kejaksaan. Jadi masih ketemu orang, cuman lebih meminimalisir ketemu lebih banyak orang. Tapi dari sisi ketakutannya mungkin agak berbeda ya, karena tidak bertemu langsung ya, misalnya dengan tersangkanya, begitu Bapak? Betul, tidak bertemu langsung. Kan kalau misalnya di persidangan yang langsung, bisa lihat ya. Bisa melihat gitu betul, ya, ditatap saja sudah takut ya. Mungkin ya. Oke, nah ini tipsnya ini ya, bagaimana tipsnya supaya bisa menjadi saksi yang baik di pengadilan ini, supaya tenang begitu ya, tipsnya bagaimana nih? Sebenarnya gini ya, tip khusus enggak ada karena sebenarnya problem tunggal dari seorang saksi yang bisa saya identifikasi karena kan pasti kita ngobrol ya dengan saksi sebelum memberikan keterangan di persidangan, itu biasanya kita ngobrol, kita ajak bicara, dari situ kita tahu kondisi psikologis si saksi ini gimana sih, apakah orangnya itu secara mental sudah siap atau enggak gitu. Ketika treatmentnya kan tentu beda ya dengan orang yang biasa tampil atau mungkin waduh ini pengalaman pertama ini jadi takutnya ngomongnya belepotan atau mungkin lupa gitu kan. Nah kita itu bisa lakukan persiapan di awal karena biasanya kita gini, ketika kita sudah ketemu saksi sebelum masuk ke ruang sidang biasanya kita briefing dulu, kita treatment dulu itu si saksi. Kan kita bisa menilai ya, oh ini kapasitas orang ini siap nih jadi saksi. Ya, kita tanya aja ceritanya gimana gitu kan, dia bisa ngomong nggak, dia bisa cerita, aduh Pak lupa. Nah itu udah kita harus lebih intens gitu kan. Kan dari situ kita bisa perlakuan antara saksi satu dengan yang lain tentunya beda-beda ya, nggak bisa kita generalisasi itu nggak bisa. Nah manakala ketemu saksi yang demikian ya kita harus telaten gitu ya. Jadi kita merefresh kembali karena kan yang diperlukan keterangan dia ya. Jadi coba Pak diingat-ingat. Nah kalau dia masih nggak ingat, akhirnya kita bukakan, ini loh Bapak dulu waktu di polisi ceritanya seperti ini. Nah kita bantu, kita bikin kalau saya bikinkan satu resume kepada beliau si saksi itu, Pak ceritanya seperti ini betul enggak gitu kan. Ini keterangannya saya ambil dari BAP Bapak. Oh, betul Pak, ceritanya memang seperti ini gitu. Ya udah Bapak baca ini dulu biar nanti dimintai keterangan sama hakim, mungkin sama penasihat hukum, ndak lupa. Jadi treatmentnya seperti itu. Itu treatment yang paling sederhana sih. Jadi enggak yang namanya saksi ketika kita hadirkan di persidangan itu enggak kita lepas gitu aja. Ya udah terserah deh lu mau ngomong apa ya, nggak boleh gitu ya. Jadi harus kita treatment ya, apalagi untuk perkara-perkara seperti perkara korupsi ya, di mana mungkin kejadiannya 5 tahun yang lalu gitu kan. Waduh Pak udah lupa ceritanya seperti apa. Nah itu kan butuh treatment dan butuh ketelatenan ya untuk merefresh lagi ingatan itu. Jadi seperti itu. Apalagi kondisi nervous juga lupa semua juga bisa. Kalau sudah lupa itu susah juga ya. Diingat-ingat bisa sejam juga nggak ingat ya. Semakin ditanya semakin lupa. Ya baik. Nah ini waduh tanpa terasa sampai kita di penghujung acara dialog siang ini Bapak. Nah ini terakhir Bapak pesan dan harapan Pak Fidianto nih pada masyarakat seputar materi dialog kita. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi untuk masyarakat Kota Salatiga ya pada khususnya. Jadi selama saya 1 tahun lebih berdinas di sini, saya nilai partisipasi aktif dari masyarakat Kota Salatiga, terutama untuk yang ketika dipanggil sebagai saksi itu responnya sangat baik ya. Kalaupun misalnya yang bersangkutan berhalangan hadir atau mungkin ada sesuatu yang memang tidak bisa ditinggalkan, itu pasti mengkonfirmasi dan itu jarang terjadi di tempat lain. Jadi mungkin tingkat pendidikannya cukup bagus ya di sini. Jadi ada kesadaran hukum sebenarnya. Tapi yang saya harapkan dari
dialog kita pagi ini. Saya dari sini lebih memahami ya. Jadi bahwa kesaksian itu penting gitu ya. Jadi diharapkan memang partisipasi aktif dari masyarakat itu sangat diperlukan, terutama dalam pengungkapan satu kasus perkara pidana. Tapi jangan dari kesaksian yang diberikan itu karena ada hak-hak orang lain yang sedang memperjuangkan keadilan bagi dirinya. Jadi kan karena nggak menutup kemungkinan di kemudian hari dulunya dia jadi saksi, bisa jadi korban, kan tetap butuh orang lain ya. Intinya timbal balik gitu aja lah, seperti itu. Baik, oke. Baik teman setia, wow, tanpa terasa kita sudah selesai nih Bapak, sudah 1 jam ngobrolnya ya. Cepat sekali ya Pak ya. Oke, baik, dan Pak Fidianto terima kasih untuk kehadirannya di studio. Sama-sama. Terima kasih oleh-olehnya, sehingga masyarakat jadi lebih paham ya untuk menjadi saksi. Amin, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, dan kami nantikan untuk informasi yang lain dari Kejaksaan Negeri Salatiga. Baik, terima kasih. Baik, menurut Etlai E. Stevenson, salah satu tanggung jawab paling mendasar adalah memberikan kesaksian di pengadilan, memberikannya dengan jujur dan sukarela. Saya Gita Nugraha, pamit dulu. Dalam perjuangan hidup ada sukses, ada gagal, tapi yang terpenting berani mencoba. Maju terus, pantang menyerah.